guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kedua kantong harta karun ini sangat besar, seolah-olah bisa menampung banyak barang di dalamnya. Tas Thunder Moon Pirate disulam dengan bulan sabit dan diikat dengan benang sutra. Itu diikat dengan simpul yang agak halus, yang merupakan formasi kecil. Fang Han bahkan tidak melihatnya, dan segera meraihnya dengan tangan kirinya. Simpul halus formasi ini semuanya berubah menjadi abu terbang hitam. Itu dihancurkan dengan kekerasan oleh tangan iblis. Terlebih lagi, tangan ajaib itu menyatu dengan daging dan darah Fang Han, dan dipelihara oleh gangki setan besar 5 kaisar, secara bertahap berubah untuk membuatnya lebih berguna. Kantong harta karun segera dibuka, dan Baby Nebula buru-buru bangkit dan melihat ke dalam. Begitu kantong harta karun dibuka, cahaya kemasan keluar darinya, berubah menjadi kepalan besar, dan membombardir mata bayi Nebula, tetapi itu mengejutkannya dan dengan cepat mundur. Kemudian, cahaya kemasan itu terbang keluar, dan dalam sekejap mata, itu memadat menjadi seorang pria raksasa dengan tinggi 6 kaki dan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya diikat dengan otot dan daging, dan kulitnya tampak dilapisi mentega, yang memancarkan kekuatan ledakan. Sosok itu memegang batang besi besar dengan bulan sabit tajam di satu sisi dan sekop di sisi lain, yang memiliki kekuatan besar yang dapat menggerakkan semua udara di sekitarnya, seperti air terjun yang jatuh. "Apa ini boneka?" kata Fang Han sekilas. Raksasa emas ini sebenarnya adalah boneka, seperti manusia emas yang awalnya seukuran kepalan tangan. Kemudian tiba-tiba 17 lampu emas terbang keluar dari kantong harta karun lagi, dan berubah menjadi 17 pria emas dengan berbagai bentuk dan penampilan. Berarti ada total 18 boneka emas. 18 sosok emas ini tiba-tiba terhubung satu sama lain dalam kekuatan, dan mereka membentuk formasi besar. Sungguh kekuatan yang hebat, tapi bagaimanapun juga boneka itu adalah boneka, kata Fang Han merobek lagi dengan tangan kirinya, dan segera merobek formasi besar mereka. Tangan ajaib mengeluarkan hisapan tak terbatas, menghisap semua 18 pria emas itu, dan menekannya sekaligus. Kemudian 18 sosok emas menunjukkan bentuk aslinya. Mereka semua adalah boneka emas kecil seukuran kepalan tangan dengan bau cendana di tubuh mereka. Orang-orang emas ini semuanya berkepala botak, dan pakaian yang mereka kenakan bertelanjang dada, tidak seperti kostum dunia Xuan Huang. 18 sosok emas ini semuanya diukir dengan banyak karakter bengkok, dan mereka tidak tahu terbuat dari bahan apa. Tapi sekilas, itu adalah boneka yang sangat kuat. Fang Han, jika saya ingat dengan benar, 18 sosok emas ini juga merupakan alat magis agama Buddha di luar wilayah. Mereka sekuat kapal lampu kipas besar sebelumnya. Mereka disebut 18 arahat. Mereka dapat menelan iblis surgawi dengan diri mereka sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka. Semakin banyak iblis, semakin besar kekuatannya. Kata Nagayan sejak membuka gerbang Abi, tidak hanya kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi ingatannya juga meningkat pesat. Bagus, tapi sekarang bukan waktunya untuk belajar. Lihat apa lagi yang ada di dalam kantong harta karun ini. Kata Fang Han mengumpulkan 18 boneka, dan memeriksa kantong harta pencuri bulan. Tidak ada yang terburu-buru kali ini. Fang Han melihat sejumlah besar pil di dalamnya, semuanya adalah pil Yuan Ying, beberapa air suci 9 matahari, air suci 6 matahari, dan selain itu, ada juga banyak giok kristal ajaib untuk menambah mana. Batu kristal ini sangat tinggi. Jelas itu adalah benda suci yang menambah mana. Ini bukan apa-apa, dan tidak perlu diperhatikan. Tapi kemudian, dia menemukan buku teknik pedang. Ini adalah buku pedang Yanyu. Dalam buku pedang ini, tertulis beberapa karakter besar. Ini adalah rahasia latihan sekolah pedang. Ada beberapa kekuatan magis perbaikan pedang dan penggunaan ilmu pedang. Tapi Fang Han tidak tertarik pada ilmu pedang,
dan dia tidak punya waktu untuk terganggu untuk melatih kekuatan magis lainnya, jadi dia tidak membaca buku pedang itu, dan terus mencari harta karun lainnya. Di samping buku pedang ini, ada 81 kantong pedang yang tergantung, dan di tengah setiap kantong pedang ada sebuah pedang. Di gagang pedang, ada tanda berbentuk bulan sabit. Dan di belakang 81 kantong pedang ada susunan besar dengan 1000 putaran bulan cerah yang dilukis di atasnya, semuanya memancarkan kecemerlangan yang cerah dan bersih. Di bawahnya, ada segel vermilion dengan 4 karakter kecil, gambar pedang Yanyu. Orang baik, ini satu set lengkap formasi pedang. Bahkan formasinya lengkap, berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menyempurnakannya. Kata Fang Han melihatnya dan tahu bahwa ini adalah formasi pedang yang mengguncang dunia. Formasi pedang Yanyu. Hal-hal baik, hal-hal baik. Kata Fang Han menghela nafas, dan diam-diam menghela nafas untuk 40 pencuri, itu memang pantas. 81 pedang ini, ditambah formasi, seberapa kuat itu. Dia tidak tahu kapan dia harus membiarkan orang lain mencoba. Saat ini, kantong harta karun pencuri bulan telah dihitung. Selanjutnya adalah tas harta karun pencuri penghancur bintang. Selain menemukan sejumlah besar pil dan air suci, Fang Han hanya menemukan senjata ajaib, sebuah busur besar. Busur itu sepertinya adalah kumpulan bintang tak berujung, dan tali busurnya secerah petir. Tapi panah itu adalah panah besi yang bersahaja. Bagus. Ini adalah busur bintang jatuh dan panah penembak bintang, dan itu juga merupakan harta yang luar biasa. Nilainya tidak di bawah kapal Davan Guangming. Selain itu, busur dan anak panah ini bukan senjata ajaib untuk pertahanan, itu murni digunakan untuk menembak musuh. Ya, 40 pencuri memang orang kaya. Meskipun tidak ada alat Tao, semua ini adalah barang bagus. Kata Yan bersorak. Setelah kembali nanti, saya akan mempelajari hal-hal ini dengan hati-hati. Sekarang saya akan menemukan akar spiritual 5 elemen terlebih dahulu. Saya akan membuka peta dan melihat kuil mana yang memiliki akar spiritual 5 elemen. Setelah membaca tas harta karun, Fang Han membuka Chongsuan. Peta yang diperoleh dari Tai Zenren. Sejujurnya, harta yang sangat indah adalah sesuatu yang diimpikan oleh dunia kultivator, tetapi Fang Han tidak acuh. Prioritas utama adalah mengolah kekuatan supernatural ke tahap ke-6. Kekuatannya akan memiliki lompatan kualitatif, dan selain itu, tidak ada harta baginya yang akan berpengaruh besar. Ada ratusan ribu bahkan jutaan candi liar, besar dan kecil, tidak mungkin ditemukan satu persatu. Peta yang saya dapatkan dari Tai Zenren sangat detail. Hampir semua kuil ditandai di atas, dan beberapa kuil juga ditandai dengan huruf merah darah, menunjukkan bahwa ada bahaya yang tidak dapat dijelaskan mengintai di dalamnya. Ada ratusan ribu atau bahkan jutaan candi liar, menjulang tinggi di hutan yang tak berujung. Jika tidak ada peta yang pasti untuk menemukan barang di dalamnya, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi lebih baik memiliki peta. Buat saja tujuan yang jelas dan terbanglah lalu dapatkan. Melihat peta dengan hati-hati, Fang Han terbang lagi, melihat penampakan kuil yang menjulang tinggi, menghubungkan peta dengan medan yang sebenarnya. Pergi, ayo terbang ke tengah. Kata Fang Han terbang keluar dari kuil, naik ke udara, dan melihat kuil yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tanah. Dibandingkan dengan rumah-rumah kerajaan mendalam besar, Fang Han bahkan dapat membayangkan bahwa kuil itu penuh dengan kemakmuran. Pada saat itu lebih kuat dari Great Profound Empire dan lebih makmur. Beberapa candi bahkan setinggi puncak gunung. Tidak tahu bagaimana bangunan setinggi itu dibangun. Saat Fang Han sedang mencari akar spiritual 5 elemen di kuil, Meng Xiaobai telah kembali ke Yuhuamen. Juga menimbulkan kegemparan besar. Ternyata ketika Meng Xiaobai bepergian, dia memiliki kekuatan supernatural tingkat ke-6, dan dia baru saja memadatkan menjadi jimat lahir miliknya sendiri, dan kemudian kembali. Tetapi ketika dia kembali, dia melangkah lebih jauh,
dan dia benar-benar berkultivasi ke kekuatan supernatural tingkat ke-8, ini menyebabkan kegemparan. Kekuatan supernatural 8 kali lipat, bukanlah hal kecil. Atasi malapetakannya sendiri. Inti emas sekali lagi dipadatkan, asalkan memiliki esensi yang sangat besar, ia dapat dipraktikkan ke dalam dunia dan hukum. Di antara 10 tingkat kekuatan supernatural, tingkat yang paling berbahaya adalah tingkat ke-8 angin dan api, karena itu adalah bencana. Saat seseorang berlatih, bencana api yang dipicu oleh inti emas membakar pikiran dari 7 lubang. Dan angin perampokan bertiup ke organ dalam dari pori-pori seluruh tubuh. Jika salah satu tidak baik, itu akan berubah menjadi abu terbang dan mati seketika. Selama bertahun-tahun, tidak tahu berapa banyak master inti emas yang gagal menyerang level ini, dibakar sampai mati oleh angin kesusahan dan api kesusahan lalu semuanya hilang. Level ini juga merupakan mimpi buruk bagi banyak orang master. Pada level ini, tidak ada master lain yang dapat membantunya, dan dia hanya dapat mengandalkan konsentrasi, kebijaksanaan, keberanian, dan keberuntungannya. Di antara semua murid sejati dari Sekte Yuhua, hanya ada satu yang selamat dari malapetaka api dan angin tanpa kematian, dan itu adalah Hua Tiandu. Faktanya, ratusan tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, Master Inti Emas Yuhuamen tidak hanya Jialan dan Ling Qiao, tetapi ada beberapa Master Inti Emas yang mati di bawah bencana. Sekarang Meng Xiaobai berhasil selamat dari malapetaka dan kembali, dan menjadi orang pertama di bawah Hua Tian. Berita ini membuat semua orang di sekolah menjadi sensasi. Dibandingkan dengan kemenangan Fang Han atas Wan Luo, Fang Han menyebar pil Yuan Ying, ini jauh lebih sensasional. Saat ini, di gunung tempat tinggal Meng Xiaobai, banyak murid sejati datang dan pergi. Seluruh puncak gunung menyampaikan aura pedang pembunuh, kepunahan, tanpa memberi vitalitas apapun pada manusia. Selain itu, nafas ini tidak seperti cara sihir, kepunahan cara sihir juga mengandung tipu daya. Gunung tempat tinggal Meng Xiaobai adalah pembunuhan murni, memotong segalanya, menyapu segalanya, membunuh segalanya. Tampaknya itu menjadi sumber kehancuran. Terutama di kehampaan di sekitar puncak gunung, ada banyak cahaya pedang yang melayang-layang. Setiap cahaya pedang seperti ikan, berenang berkeliling, menggelengkan kepala dan ekornya, tampaknya Meng Xiaobai sedang mengangkat sekelompok ikan pedang di sekeliling puncak gunungnya. Tapi murid sejati yang datang, terlihat sedikit ketakutan saat melihat cahaya pedang ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah arai pembunuh 10.000 pedang yang diatur oleh Meng Xiaobai di sekitar puncak gunung. Selama seseorang bergegas melewati gunung, mereka akan segera dikepung oleh 10.000 pedang dan mati.